Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Ruzian. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu AMDAL, mengenai pengertian, contoh, tujuan, manfaat, prosedur, sampai undang-undang tentang AMDAL. AMDAL atau yang lebih dikenal sebagai analisis dampak lingkungan memiliki pengertian yaitu proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal untuk memperkirakan dampak dari suatu lingkungan atau rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek memiliki tujuan yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan. Lingkungan biasanya menjadi salah satu masalah yang paling banyak dibahas atau masalah yang paling banyak dibenahi oleh banyak orang atau sekelompok orang. Maka dengan adanya AMDAL atau analisis mengenai dampak di suatu lingkungan, masalah yang ada di dalam lingkungan dapat diatasi dengan baik, bahkan dicari solusi yang tepat dan mencegah agar dampak buruk tidak terulang lagi. Selanjutnya yaitu adapun pengertian AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 yaitu suatu kajian mengenai dampak yang timbul oleh lingkungan serta menjadi hal yang paling penting dalam pengambilan suatu keputusan atau dari kegiatan yang telah direncanakan di lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan juga proses pengambilan suatu keputusan tentang penyelenggaraan jenis usaha atau kegiatan. AMDAL merupakan suatu analisis yang meliputi beragam faktor seperti misalnya fisik, kimia, sosial, ekonomi, geologi, dan juga sosial budaya yang menyeluruh. Pengertian lain dari AMDAL adalah proses suatu pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi di lingkungan hidup dari suatu kegiatan atau proyek yang sudah dilakukan atau direncanakan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan AMDAL untuk menjaga kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. AMDAL sangat diperlukan karena harus ada studi kelayakan di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menjaga lingkungan dari suatu operasi, proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu lingkungan. Adapun manfaat AMDAL bagi masyarakat, yang pertama yaitu dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Yang kedua, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan serta dapat mengontrol kegiatan tersebut melalui AMDAL. Yang ketiga, yaitu masyarakat dibolehkan untuk ikut terlibat di dalam proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan di tempat tinggalnya. Tujuan AMDAL ini merupakan suatu penjagaan di dalam rencana suatu usaha atau kegiatan agar tidak memberi dampak buruk kepada lingkungan, sehingga dengan dibuatnya suatu analisis, maka kerusakan di suatu lingkungan dapat teratasi dengan baik. Adapun peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup antara lain yang pertama yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 mengenai pedoman penyusunan lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 mengenai pedoman keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses analisis dampak lingkungan dan juga izin dari lingkungan. Yang ketiga, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 mengenai jenis rencana usaha dan suatu kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Jadi kali ini untuk selanjutnya ada suatu video yang menjelaskan detail tentang AMDAL secara singkat dan jelas. Berikut video.